kata kalimat pasif voice. Sekarang kita akan melanjutkan ke 4, yaitu rumus dan contohnya. Rumus pasif voice contohnya. Pertama, here I will explain 4 points about passive voice material. First, definitions atau pengertiannya. Kedua, perbedaan active voice dan passive voice. Ketiga, fungsinya. Dan keempat, rumus serta contohnya. Oke, langsung saja ke yang pertama. Pengertian kalimat active and passive voice. Kalimat active voice adalah kalimat yang dimana subjeknya melakukan pekerjaan. Sebaliknya, kalimat passive voice adalah kalimat di mana subjeknya dikenai pekerjaan oleh subjek kalimat. Active voice sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan passive voice. Namun demikian, sering kita temukan passive voice di surat-surat kabar, majalah, tulisan-tulisan, dan lainnya. Passive voice digunakan karena objek dari active voice merupakan informasi yang lebih penting dibandingkan dengan subjeknya. Dan yang kedua, perbedaan passive voice dan active voice secara pengertian. Passive voice adalah jenis kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Pada passive voice, subjek kalimat tidak melakukan sesuatu tindakan atau aksi, melainkan subjek menerima tindakan. Berbeda dengan kalimat aktif, di mana subjek bertindak sebagai pelaku tindakan. Active voice dapat diubah bentuk menjadi passive voice, namun hanya berlaku pada kalimat dengan transitive form. Pada kalimat dengan transitive forms. Transitive forms adalah kata kerja yang diikuti direct object. Jadi singkat kata, passive voice adalah kalimat pasif yang mengandung makna di atau ter, seperti contoh dijual atau terjual. Hal yang harus dipahami di dalam mempelajari passive voice adalah kata kerja verb, karena semua kalimat aktif yang dapat diubah ke dalam passive voice adalah kalimat yang menggunakan kata kerja verb, dan kata kerja tersebut adalah kata kerja bentuk ketiga, verb voice. Selanjutnya, yang ketiga adalah dari fungsi passive voice. Fungsi passive voice atau kalimat pasif digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenal tindakan, bukan seorang atau objek yang melakukan tindakan. Jadi, hal atau orang yang terpenting akan menjadi subjek kalimat. Oke, yang terakhir. Tadi merupakan banyak contoh dari kata passive voice, kata kalimat passive voice. Sekarang kita akan melanjutkan ke 4, yaitu rumus dan contohnya. Rumus passive voice dan contohnya. Pertama, to be plus verb 3. Simple present tense to be yang digunakan yaitu is atau I'm atau are. Ingat, to be ini akan diberikan hanya pada passive voice. Contohnya, kalimat aktif, Jack play games. Kata pasifnya adalah games are played by Jack.
Oke, sekian saja materi pembahasan tentang passive voice dari saya. Sekian, terima kasih. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.